Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Berjumpa lagi kita di dalam pelatihan online tentang sekolah penggerak. Mudah-mudahan pada hari ini pada sehat semua ya, Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Pak, sehat. Alhamdulillah ya, tetap semangat karena Semangat Pak, semangat sekolah pagi. sekolah penggerak itu kan berarti harus selalu bergerak, dan agar bisa selalu bergerak itu berarti harus sehat ya. Baik, agar Betul. acara kita diberikan keberkahan, saya minta untuk memimpin doa. Bangga, mau Bapak, mau Ibu, silahkan lah dipimpin doa dulu, Bangga. Bapak aja deh Ya, Pak. silahkan Pak Baik, Waluyo, kita mulai dengan eh, acara doa pelatihan kita kali ini. ini karena waktunya terbatas, mungkin kita awali teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Terima kasih kasih, Pak. Mangga. Ya, terima kasih Pak Waluyo sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu, pada hari kemarin ini kita memasuki hari yang kelima pelatihan sekolah penggerak. Kita sudah sama-sama belajar kemarin tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Dan pada hari ini kita masuk satu langkah lagi di dalam materi sekolah penggerak ini adalah pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada istilah khusus ya yang mungkin baru sekarang ini digemborkan, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang kurikulum satuan operasional pendidikan. Mungkin sebelum kita mulai, ada yang mau berpendapat dulu mungkin ya, kira-kira apa sudah ada bayangan ya, kurikulum satuan operasional itu kira-kira apa ya? Apakah sama dengan KTSP ataupun berbeda? Saya ingin ada pendapat dulu dari Bapak dan Ibu, kira-kira seperti apa? Ya, silakan Pak Waluyo. Ya. Baik, terima kasih Pak Ceng Mamat. Jadi kurikulum operasional sekolah atau kurikulum pendidikan Ya. ini kalau saya lihat kerangkanya ya plus minus sih sama dengan kurikulum 2013 Ya. kalau saya melihatnya gitu kan. Bingkai umumnya itu. Ya. Namun saya melihat ada nuansa-nuansa merdeka belajar ingin Ya. ditanamkan Ya. karena dalam artian itu ada keleluasaan baik kepada pengelola sekolah, Ya. kepada guru, kepada peserta didik untuk Ya. mengeksplor potensi diri masing-masing. Ya. Sekolah juga diberi ruang dan waktu untuk Ya. bagaimana mengembangkan dengan cara sekolah tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi saya lebih menyoroti bahwa kurikulum ini adalah ada keleluasaan untuk mencapai tujuannya, ada Ya. sedikit bukan kebebasan gitu, tapi Ya. ada keleluasaan, Ya. ada kewenangan yang diserahkan mau dibawa kemana itu sekolah. Ya. Itu yang pertama kaitannya dengan ada sisi merdeka belajar. Lalu Ya. yang kedua secara konten Ya. sama bahwa pembelajaran juga hanya dipandang mungkin bebannya terlalu tinggi atau bagaimana sehingga ada perubahan sedikit. Tapi nggak tahu Ya. nanti setelah Bapak menyampaikan Ya. materi Ya. dan prediksi saya Ya. bisa ya mungkin gambar seperti itu. Itu Ya. barangkali Pak. Ya. Selamat, terima Ya. kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Beberapa hal itu sudah mulai masuk ya. Ada kata kunci merdeka belajar, ada keleluasaan, dan memang itu betul. Jadi salah satu kriteria di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini memang ada unsur itu. Saya ingin minta pendapat Bu Santi ya. Gimana Bu? Mungkin ada hal lain yang bisa Ya Pak. dipotret oleh Ibu ya tentang Ya. kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Kalau saya melihat ya Pak, dari katanya aja gitu kalimatnya Ya. kurikulum operasional. Ya. Yang saya bayangkan bahwa kurikulum yang akan muncul sekarang ini itu harus mudah diimplementasikan gitu ya. Karena itu Ya. merupakan kurikulum operasional. Betul, Berarti betul. mudah diimplementasikan,
mudah diukur ketercapaiannya seperti Ya. apa gitu ya, mudah diukur ketercapaian berarti nanti harus ada semacam jalan ya, Ya. bagaimana jalan yang harus dilakukan Ya. supaya si tujuan ini bisa dilaksanakan gitu, bisa Ya. dilaksanakan dan bisa dicapai gitu. Nah, Ya. Betul. artinya pasti ada tips and trick ya, tips and Ya. trick yang berbeda, sepertinya agak sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya gitu. Ya. Nah, artinya kalau menurut saya kan kalau kita belajar dari sebelumnya ada perbedaannya itu kan hanya dari bagaimana capaian pembelajaran berbeda dengan kompetensi dasar kalau di guru ya, Ya. karena bagian dari pembelajaran itu bagian dari kurikulum tentunya. Ya. Nah, berarti bagaimana nanti si implementasi terhadap proses capaian pembelajaran ini yang lebih Ya. operasional untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya sih seperti itu Ya. kayaknya sih, Pak. Oh ya, Tapi saya juga belum tahu ya. nih gambarannya Ya. seperti Ya. apa ya, Pak. Ya, terima kasih, luar biasa. Kata kunci yang saya ambil dari Bu Santi ini, kurikulum ini sesuai dengan namanya berarti harus operasional, harus mudah di dalam mencapai atau mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Di awal Bapak Ibu sudah memiliki gambaran yang saya tidak khawatir ya. Kelihatannya materi ini akan sangat mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Saya akan coba share screen Bapak Ibu ya. Kita akan coba masuk ke dalam ini Bapak Ibu ya. Ada sudah muncul Bapak Ibu? On proses. Ya, itu. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang itu tadi ya, tentang pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sampai dengan modul ajar. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan ini di persekolahan, ya, ini ada pertanyaan. Halo, sudah paham mengenai proses kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, mari kita lanjut. Nah, ini sebetulnya pertanyaan bagi semua insan yang sekarang ditunjuk oleh pemerintah menjadi program sekolah penggerak. Termasuk kita-kita, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Tentunya ini bertanya-tanya, ini gimana sih kurikulumnya? Karena roh dari sebuah sekolah itu ya kurikulum. Sehingga ketika berbicara pembaharuan, ketika berbicara inovasi di dalam pendidikan, pasti yang akan disoroti itu adalah kurikulum. Nah, kita akan coba lihat apa sih komponen-komponen yang paling penting ya. Ya, mungkin tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Waluyo bukan mungkin ya, yang disampaikan oleh Pak Waluyo, oleh Bu Santi, ini sudah ada tercover juga di sini ya. Yang pertama bahwa di dalam komponen kurikulum sekolah penggerak itu harus dipahami karakteristik satuan pendidikan. Jadi karakteristik satuan pendidikannya seperti apa? Sekolah harus benar-benar mengkaji gimana sih potret sekolah saya yang sesungguhnya. Nah, ini sangat penting dan sekolah harus jujur terhadap keunggulan, terhadap kelemahan, terhadap kekhasan sekolahnya itu seperti apa. Jadi di sini Bapak Ibu guru memotret bagaimana secara umum karakter peserta didiknya, sosial budayanya, kemampuan Bapak Ibu gurunya. Nah, setelah ini dipotret ya dan dihasilkan sebuah gambar, misal bahwa karakteristik sekolah saya itu adalah sekolah yang memang memiliki keunggulan di dalam seni dan budaya. Tetapi dalam pengembangan akademik tidak begitu menonjol. Tetapi bukan berarti tidak bagus, misalnya. Hanya tidak menonjol. Menonjolnya di dalam seni dan budaya. Maka langkah selanjutnya nanti akan masuk ke dalam komponen visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi visi, misi, dan tujuan sekolah ini diturunkan dari diambil, dipotret, atau berpijak dari karakteristik satuan pendidikan tersebut. Kita tahu tentunya ya, visi itu adalah gambaran ideal yang bersifat jauh ke depan, yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Misi adalah penjabaran lebih operasional dari visi, dan tujuan adalah target-target atau kondisi yang ingin dicapai pada fase-fase tertentu, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Jadi komponen utama di dalam kurikulum satuan pendidikan itu yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi dan misi tujuan sekolah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu,
yaitu pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini yang mungkin hal yang relatif baru ya, kalau kita coba bandingkan dengan kurikulum 2013. Karena di dalam pengorganisasian pembelajaran ini, sekolah harus menyusun atau harus meng-create, harus membuat sebuah formula bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan di sekolah itu. Organizing-nya gimana, pengaturannya gimana, pembagian tugasnya gimana, job description-nya seperti apa gitu kan. Nah, secara umum ternyata rambu-rambunya sudah ada nih. Jadi kita jangan khawatir, ternyata rambu-rambunya sudah ada. Jadi pengorganisasian pembelajaran ini bisa dilakukan melalui 3 cara atau 3 pendekatan. Yang pertama melalui kegiatan intrakurikuler. Ya, seperti biasa kalau urutan interkurikuler itu berarti kan basisnya mata pelajaran, ya, MAPEL. Yang kedua melalui proyek penguatan pelajar Pancasila, dan yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler dan ekstrakurikuler mungkin kita sudah terbiasa ya mendengar. Kalau intrakurikuler lebih berbasis kepada mata pelajaran, konten mata pelajaran, tujuan mata pelajaran. Kalau ekstrakurikuler lebih berbasis kepada minat dan bakat siswa. Nah, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nah ini mungkin hal yang baru di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Ya, tadi juga Pak Waluyo sudah mengatakan bahwa roh besar dari sekolah penggerak ini adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sehingga di dalam pengorganisasian pembelajaran, sekolah harus melaksanakan beberapa proyek yang terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang 6 itu kan ya, masih ingat Bapak Ibu lah, yang 6 profil ini. Dan di dalam proyek ini ada proses kolaboratif antara berbagai mapel ya untuk melakukan suatu proyek di mana proyeknya itu sangat menguatkan untuk terciptanya profil pelajar Pancasila. Dan dari proyek ini nanti akan dihasilkan sebuah produk. Dan pemerintah sudah menentukan ada beberapa tema untuk profil pelajar Pancasila ini. Mulai dari ada tema kewirausahaan, kemampuan internasional, kemudian juga tentang lingkungan hidup. Nah, ini bisa dikembangkan. Nah, mungkin di sini nih yang pihak sekolah harus cerdas, harus kreatif, harus inovatif di dalam meramu pengorganisasian pembelajaran, terutama di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan komponen yang ketiga adalah rencana pembelajaran. Nah, ini rencana pembelajaran ini jangan disamakan seperti halnya RPP pada kurikulum 2013. Kalau rencana pembelajaran di RPP itu kan berbasis mata pelajaran, ada waktunya, berapa jam, kemudian ada KI, KD, dan seterusnya. Kalau di sini rencana pembelajarannya itu dalam lingkup sekolah. Nah, di sini disebutkan dalam lingkup sekolah. Jadi rencana pembelajaran untuk satu sekolah. Nah, ini sebagai penjabaran lebih operasional dari pengorganisasian pembelajaran. Jadi rencana pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi lingkupnya lingkup sekolah. Kemudian komponen yang berikutnya, ini yang penting, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan mengenai materi ini akan dibahas lebih detail nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena ini memang kemampuan yang harus dikuasai oleh kepala sekolah khususnya di dalam hal melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Dan yang terakhir lampiran. Nah, kalau lampiran ini mungkin samalah dengan KTSP sebelumnya. Jadi dalam lampiran ini di sini dilampirkan tentang capaian pembelajaran, dilampirkan alur tujuan pembelajaran, dilampirkan modul ajar, dan dilampirkan juga aturan-aturan lain yang terkait dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada gambaran tentang komponen kurikulum sekolah penggerak ini. Baik, sebelum kita lanjut pada tugas-tugas mandiri dan tugas-tugas kelompok, karena nanti Bapak Ibu ada tugas mandiri, ada tugas kelompok ya. Setelah kegiatan ini, saya ingin pendapat, saran, refleksi dari Bapak Ibu tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Silakan Bapak Ibu, ini pendapat bebas aja ya, apa istilahnya, mau bertanya, mau memberikan saran, memberikan penguatan, silakan. Agak terputus-putus ya Bu ya? Tapi kedengaran? Jelas,
Sudah jelas, sudah jelas. Jelas. Ya, silakan. Saya ingin ada Putus-putus, Pak. tanggapan. Agak terputus-putus ya, Bu. Ya, ya. Baik, kalau di Ya. saya cukup jelas. Ya, Ya, kalau di mungkin saya putus-putus. berarti sinyalnya mungkin bagus. Sekarang Ya. gantian kalau malam daerah saya lancar. Ya. Alhamdulillah kalau dari tempatnya Pak Baloyo lancar. Silakan Pak, yang sinyal bagus. Bapak mungkin ada pendapat, ada gambaran. Mungkin Bu Santi yang ada sedikit sinyalnya turun gunung, naik gunung gitu ya. Jadi saya hanya menyikapi terkait dengan tadi karakteristik gitu ya, yang nanti karakteristik tadi akan dituangkan ke dalam visi dan misi tujuan sekolah. Nah di sini karakteristik itu atau ciri khas kalau boleh saya sebut gitu kan. Nah, kalau nanti ini menjadi sekolah penggerak gitu kan. Kemudian sekolah lain belum pakai. Artinya kan sebenarnya sekolah penggerak itu sendiri sudah ciri khas, sudah berkarakter, sudah punya karakter sendiri gitu kan. Nah, sehingga ini yang nanti akan dikembangkan, makanya visi misi tujuannya ya kita harapkan nanti bisa ngikut ya, karakteristiknya sekolah yang tadi profil Pancasila tadi, maka visi misi tujuannya pun menguat, mengarah dan bermuara ke sana gitu. Itu yang kita berharap seperti itu gitu ya. Itu yang kita sampai. Cuman yang saya agak perlu bagaimana mengukur bahwa karakteristiknya itu memang pas untuk sekolah kita, bahwa kita bikin karakter ini memang pas loh. Itu barangkali seperti itu Pak Ceng Muhammad, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa pendapatnya, gagasan-gagasannya, cara pandangnya sudah sangat maju ke depan ya. Hanya memang di dalam mengukur karakter, terutama karakter profil pelajar Pancasila itu, memang tidak bisa instan Pak ya. Tidak bisa 1 tahun ini kurikulum misalnya dilaksanakan, langsung kelihatan profilnya. Karena profil ini sangat ideal. Tetapi perlahan tapi pasti, dan ujungnya ya mudah-mudahan pelajar-pelajar kita bisa meraih profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Bu Santi sudah bisa gabung lagi, gimana Bu ya? Apakah kedengaran? Ya, karena sinyal saya barusan jelek, jadi saya ganti pakai HP, nggak apa-apa ya Pak. Ya, memang salah satu kendala di pembelajaran online ini ya salah satunya itu ya. Ya, Bu, silakan kira-kira. Kira-kira Bu, pandangan, gambaran atau pendapat Ibu tentang komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ini kira-kira apa Bu? Ada pendapat apa Ibu? Ya, jadi berdasarkan komponen yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan karakteristik, memang ada sepertinya kita belum terbiasa ya Pak ya di satuan pendidikan untuk lebih melakukan analisis terhadap karakteristik ya, terutama kekhususan di satuan. Walaupun sebelumnya memang kurikulum kita juga melakukan analisis tentang keunggulan, mungkin ya keunggulan lokal, keunggulan global, dan khususnya keunggulan di satuan pendidikan. Hanya mungkin hanya sebatas kita punya keunggulan tanpa dianalisis untuk bisa dikembangkan. Dengan kurikulum operasional yang akan dikembangkan sekarang, ini mungkin lebih akan terwadahi ya Pak ya, terwadahi, bisa dieksplor gitu ya, lebih bisa dieksplor, dan dari karakteristik itulah, dari komponen yang karakteristik itulah yang bisa dijadikan sebagai input ya, sebagai input untuk bisa bagaimana kita mempola kegiatan pembelajarannya supaya nanti tool akhirnya bisa menghasilkan atau mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter yang unggul tadi. Seperti itu sepertinya Pak menurut saya. Iya, betul sekali ya Bu Santi. Jadi di dalam hal memahami karakteristik sekolah, memang setiap sekolah ini belum secara sungguh-sungguh kelihatannya ya untuk memahami ini. Jadi mungkin karena tidak secara sungguh-sungguh memahami ini, maka di dalam penyusunan visi misinya juga mungkin lebih banyak terpengaruh oleh sekolah lain ya, terpengaruh oleh tren mungkin seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan karena kita belajar tentang ini,
kita bisa lebih memahami karakter sekolah kita. Dan bisa jadi setelah kita belajar ini, visi misi di sekolah Bapak Ibu mungkin bisa saja ada beberapa penguatan, bisa jadi ada beberapa perubahan ya di sekolahnya Pak Waluyo, di sekolahnya Bu Santi, mungkin saja seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu ini ya, asik sekali kita belajar kita hari ini tentang kurikulum operasional sekolah. Masih ada beberapa tugas individu dan tugas kelompok. Silahkan nanti dilanjutkan di Google Classroom ya, karena kita sudah punya Google Classroom, perintah-perintahnya sudah ada. Tolong lihat juga waktu pengerjaannya, waktu pengumpulannya harus tepat waktu ya Bapak Ibu, karena kita masih masih ada waktu-waktu ke depan yang memang harus kita kerjakan. Jadi jangan sampai tugasnya menumpuk. Dan yang lebih penting, kita adalah sekolah penggerak, berarti kita harus terus bergerak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas aktivitasnya di pembelajaran kita kali ini. Baik, kita akhiri saja kegiatan ini dan Bapak Ibu silakan langsung mengerjakan tugas mandiri dan kelompok. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon maaf semuanya. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu.